Saya memilih menulis tentang Quran, tetapi temanya menaklukkan kerasnya hidup dengan Al-Quran. Ya. Pada kenyataannya, berdasarkan pengalaman kita masing-masing, kita ini telah menjalani hidup dengan Al-Quran, dan sesulit apapun kehidupan kita sudah pernah kita atasi bersama. Tapi kita tidak menyadarinya, Bapak sekalian. Nah, oleh karenanya, Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini tentu tidak akan selesai karena ini daftar isi buku saya. Jadi menaklukkan kerasnya hidup Al-Quran itu saya tempatkan di tulisan terakhir. Tentu saja sekian bab ini tidak akan selesai pada malam hari ini, tetapi saya ingin mencoba menjelaskannya agar kita termotivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ngelihat judulnya, ada buka dan bacalah Al-Quran lalu perjuangkanlah misi besar kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitul Mahmud yang dirahmati Allah, mumpung saya tidak lupa, tadi saya bilang ke Ustaz Dahlan, insya Allah masjid ini saya beri 50 mushaf A4, insya Allah, mushaf yang ada terjemahannya per kata. Bukan dari saya mengumpulkan banyak mushaf dari teman-teman yang mau berdonasi agar mushaf itu diwakafkan, dan sengaja saya milih mushaf yang ada terjemahannya, biar jenengan dengan saya itu tidak hanya membaca Al-Quran tetapi mengerti terjemahannya. Mumpung biar nggak lupa, saya tanya omongan di depan aja. Nanti saya sudah beli 100 mushaf itu, tinggal ngatur pengantarannya. Mungkin tentu saja nanti butuh foto buat laporan saya, Bapak sekalian. Mudah-mudahan semakin menjadikan masjid ini benar-benar sebagai taman surga, insya Allah. Bapak sekalian, pertama, kenapa judul ini saya pilih? Ini judul buku yang saya tulis sendiri, Bapak sekalian, menaklukkan kerasnya hidup dengan Al-Quran. Buku ini hanya 78 halaman, buku kecil. Saya tadi, bukunya ada di mobil saya. Buku ini sudah saya cetak 21.000 eksemplar, banyak sekali. Dan dari buku ini saya dapat rezeki 300 juta untuk membiayai kegiatan-kegiatan program Quran. Nanti di belakang saya ceritakan. Lalu, mengapa saya memilih menulis tentang Quran tetapi temanya menaklukkan kerasnya hidup dengan Al-Quran? Ya. Pada kenyataannya, berdasarkan pengalaman kita masing-masing, kita ini telah menjalani hidup dengan Al-Quran, dan sesulit apapun kehidupan kita sudah pernah kita atasi bersama. Tapi kita tidak menyadarinya, Bapak sekalian. Nah, oleh karenanya, Bapak sekalian, pada kesempatan kali ini tentu tidak akan selesai karena ini daftar isi buku saya. Jadi menaklukkan kerasnya hidup Al-Quran itu saya tempatkan di tulisan terakhir. Tentu saja sekian bab ini tidak akan selesai pada malam hari ini, tetapi saya ingin mencoba menjelaskannya agar kita termotivasi berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ngelihat judulnya, ada buka dan bacalah Al-Quran lalu perjuangkanlah misi besar kehidupan. Di halaman pertama itu saya mengutip sebuah pepatah dalam bahasa Arab, semoga jenengan tersinggung semuanya. Pepatahnya itu berbunyi, idza wajadta ghubaran ala mushafika, jika engkau mendapati debu di mushaf Al-Quranmu. Apa artinya kalau mushaf berdebu?
Jenengan jangan tersinggung karena saya yakin mushaf di sini tidak ada yang berdebu karena dibuka setiap hari. Tapi lanjutan itu penting. Idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Qur'an berdebu, fa'nal annal ghubara ala qalbika asyaddu aksaru. Pasti debu yang menempel di hatimu jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Cuma saya yakin Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Al-Mahmud ini, Baitul Mahmud, mushaf jenengan tidak berdebu karena jenengan buka. Ya. Tapi masalah kita adalah Al-Quran yang kita baca dan kita buka setiap hari itu tidak menimbulkan perubahan hidup yang luar biasa. Sepakat atau tidak? Nah, yang aku sendiri kan, jenengan, bukan saya yang ngomong. Saya berani ngomong begitu karena saya merasakan sendiri. Saya, Bapak Ibu sekalian, usia 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 84 tahun, Al-Quran kita baca, tetapi adakah menimbulkan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita? Sudah ada katanya. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menjelaskan dari semua ini bagian menaklukkan kerasnya hidup dengan Al-Quran ini. Benarkah hidup ini keras untuk dihadapi dan dijalani, Pak sekalian? Saya, mohon maaf, setiap minggu di rumah besar Al-Quran yang saya kelola ada 8 guru tahfidz, bagus-bagus. Tapi mereka, salah satu keluhannya, Ustaz, sampai kapan kami ini berangkat pagi pulang malam, Ustaz? Kayak Bang Toib katanya. Maksud beliau itu jadi guru Quran, terus mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi secara ekonomi mereka mengeluhkan uang yang atau rezeki yang mereka terima. Satu saat saya ngisi pembekalan guru di Bojonegoro, guru sekolah Islam, ada satu guru bilang, Ustaz, saya mau bertanya dan mohon saran, Ustaz. Waktu saya ini, beliau ini hafidz Quran. Waktu saya ngasih gaji ke istri saya, istrinya juga hafidz. Istrinya bilang, Ustadz kok cuma segini uangnya? Itu kan kelihatan jumlah uangnya berapa kalau ngomongnya begitu kan. Ustadz kok cuma segini uangnya? Kan kelihatan uangnya banyak atau sedikit kira-kira? Pasti sedikit kan? Saya nanya, Ustadz ngasih berapa? 18 Ustadz. 18 juta? Bukan Ustadz, 1.800.000. Lalu saya bilang, Ustadz, tidak ada yang salah dengan menghafal Quran, tetapi kehidupan ekonomi Ustadz bisa diperbaiki dengan Al-Quranul Karim. Tapi jangan salah tafsir. Jenengan baca malam ini 5 juz, belum tentu besok paginya ada transferan mendadak ke rekening jenengan masing-masing gara-gara baca 5 juz. Ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menegaskan, hidup itu terasa keras untuk dijalani bagi mereka yang menjalani hidup itu tanpa kekokohan keyakinan hidup. Saya nitip kejadian Bapak sekalian, anak-anak kita itu anak-anak yang hebat, pinternya luar biasa, tapi belum tentu bisa tangguh menghadapi kesulitan. Kawan-kawan perusahaan, bagian manajer SDM mengeluh, anak-anak sekarang itu Ustaz Tarkom, baru kerjaan dijalani seminggu, sebulan langsung pindah tempat. Kesulitan yang mereka hadapi itu tidak membuat mereka tangguh, langsung ganti pekerjaan. Itu sesungguhnya mencerminkan kekuatan keyakinan hidupnya. Atau yang kedua, hidup itu akan terasa berat bagi orang yang tidak memiliki keluasan wawasan. Bapak sekalian, kita tahu Dwi Tunggal kita, Soekarno dan Hatta. Waktu Belanda menahan dua orang ini, tahanannya berbeda. Soekarno ditahan di NTT, ya kan? Sementara Hatta ditahan di Digul. Digul itu penjara berupa 10.000 hutan terbuka, sangat mengerikan di Papua. Dan itu oleh Belanda dikhususkan bagi tahanan-tahanan yang berbahaya sekali. Hatta ditahan di situ, Soekarno di ND. Hatta ditahan mau 10 tahun tetapi bertahan 2 tahun saja. Tetapi selama ditahan di Digul itu satu-satunya jalan keluar adalah sebuah sungai yang menghubungkan ke lautan, perairan lautan Australia. Jaraknya 500 km dan sungainya sangat penuh dengan buaya yang luar biasa. Selama di Digul itu, Hatta membawa 10.000 judul buku yang dia bawa pulang dari Rotterdam. Kenapa harus bawa buku? Karena rata-rata orang yang ditahan di Digul itu stres, gila dan segala macam. Kan di situ jenis perlakuan Belanda sangat mengerikan sekali. Di Digul itu Hatta melakukan 3 kegiatan: membaca buku, menulis artikel, dan mengajar seperti ini. Kalau tidak begitu, kata beliau, orang bisa stres. Bapak sekalian, Al-Quran itu mengamanahkan pada kita punya kekuatan keyakinan dan punya keluasan wawasan. Yang ketiga, hidup itu akan terasa berat kalau orang tidak punya kedalaman berpikir dan keluasan wawasan.
Saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk merenung dan menyadari betul bahwa ada seorang ekonom dari, catatan ini tidak saya tulis tapi saya tambahkan, dari orang Yahudi, orang Amerika. Judul bukunya adalah God Want You to Be Rich. Tuhan ingin Anda jadi orang kaya. Bukunya kira-kira setebal 400 halaman. Dalam buku setebal itu disimpulkan besarnya kekayaan yang bisa dimiliki oleh sebuah negara tidak ditentukan oleh seberapa banyak negara itu memiliki sumber daya alam, tetapi ditentukan oleh seberapa banyak negara itu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Setuju kan kita kan? Ya. Masjid ini infaknya tidak ditentukan oleh seberapa mewah masjidnya ini, tetapi ditentukan oleh seberapa berkualitas program-program yang disusun oleh masjid dan jamaahnya. Saya ingin mengajak sekalian bahwa bagi mereka yang tidak memiliki keluasan wawasan dan kedalaman berpikir, itu pasti akan menyulitkan. Begitu juga mereka yang tidak punya ketangguhan, kekuatan karakter dan ketangguhan raga. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kebetulan juga pemain bola, Mas kan. Pemain bola aktif. Tadi masih main bola saya. Saya masih bermain 2 kali 45 menit, tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Harus makan soto 2 mangkok. Saya punya akademi sepak bola, namanya Akademi Sepak Bola Garuda Timur. Dan kepala pelatihnya bukan orang biasa, tapi pemain Indonesia yang mengalahkan Thailand pada SEA Games tahun 91, namanya Hanafing. Mantan pemain kiri Niak Mitra, pemain nasional dari Makassar. Lisensinya A-Prof. Dia sampai mengejar lisensinya ke Valencia, ke Spanyol. Biayanya 50 juta lebih. Di bawah Mas Hanafing itu ada Nugroho Mardianto, back Persebaya, back timnas juga. Lisensinya C, mau ke B. Mau ke B itu biayanya 30 juta. Kalau di bawahnya lagi ada yang C dan D. Yang C itu biaya untuk ambil lisensinya 10 juta, yang D 3,5 juta. Urusannya nendang bola semahal itu. Apalagi urusan kita yang jauh lebih rumit dan lebih kompleks. Pasti membutuhkan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Bapak sekalian, hidup juga akan terasa keras bagi mereka yang menjalani hidup itu dengan memperturutkan hawa nafsunya. Kata Ibnu Athaillah itu ulama kelahiran tahun 1250 dan meninggal tahun 1306. Penulis kitab Al-Hikam, terkenal ya. Al-Hikam itu kalau jenengan ke masjid-masjid NU, ke pondok-pondok pesantren, kitab Al-Hikam itu jadi bahasan. Walaupun kitab Al-Hikam ini penulisnya bermazhab fikih Hanafi, sementara mayoritas yang membahas buku atau kitab itu adalah jamaah atau komunitas yang bermazhab Syafi'i. Tapi Ibnu Athaillah mengatakan tentang hawa nafsu ini, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'ani nafsi. Akar dan pangkal segala kemaksiatannya manusia bermula dari kesenangannya yang selalu diperturutkan. Orang senang makan, minum, tidur, nonton, itu alami, natural, tidak bisa dihindari karena itu bawaan sejak lahir. Tetapi kalau sampai berlebihan, maka manusia akan menjadi manusia yang mudah sekali melakukan perbuatan dosa. Saya nitip boskan anak-anak kita yang sedang tumbuh tadi, TK, SD, SMP, SMA, jangan anggap sepele. Nah, waktunya sholat, kalau mereka mengatakan sebentar ya mau main dulu, jangan anggap sepele, karena dia sedang berinteraksi dengan kesenangannya. Kalau dia tidak diajari mengendalikan dan mengontrol kesenangannya, akumulasinya, efeknya akan membentuk dia menjadi orang yang ditaklukkan dan dikuasai oleh kesenangan dirinya. Bukan buat anak-anak, semua orang yang kesenangannya itu dia turutkan, lalu menabrak-nabrak jadwal kerja, jadwal kewajiban ke kantor, ibadah, pasti akan berbahaya sekali. Kalau Umar bin Khattab mengatakan tentang yang pertama itu, a'jazun nas man ajasa an siyasati nafsi. Selemah-lemah manusia itu adalah manusia yang paling lemah dalam mengatur dirinya. Apa yang paling penting untuk diatur? Kesenangan manusia, hawa nafsunya. Kalau manusia bisa mengatur kesenangannya, makan, minum, segala macam, dia akan menjadi manusia yang sangat kuat. Tapi kalau manusia menjadi manusia yang tidak bisa mengendalikan kesenangan-kesenangan dirinya, dia akan rapuh serapuh-rapuhnya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang melakukan berbagai hal dengan pengetahuan dan keahlian seadanya. Bapak sekalian, hidup akan semakin sulit. Saya aslinya guru matematika, karena saya kuliah di pendidikan matematika, Bapak sekalian. Tapi karena saya 8 bersaudara, adik saya 7,
mohon maaf, ayah saya itu tukang beca, ibu saya pembantu rumah tangga di Kabupaten Sumeneb selama 32 tahun. Saya mulai menyadari nggak bisa saya membantu adik-adik saya kalau saya mengandalkan hanya bisa mengajar matematika. Mulailah saya belajar psikologi, sosiologi dan segala macam. Jadilah saya ngajar training dan segala macam. Sama, jenengan juga mengalami hal-hal seperti itu. Bahwa kalau kita menjalani hidup dengan pengetahuan seadanya, tidak banyak yang bisa kita selesaikan dalam kehidupan kita. Dan Al-Quran mengamanahkan itu. Hari ini bisa buka di surat ke-27 ayat 36, 37, 38, 39, 40. Di ayat-ayat itu Nabi Sulaiman itu menantang siapa yang bisa membawa singgasananya Ratu Balkis sebelum dia datang ke sini. Saya mau sampaikan Mas kan, Ratu Balkis itu ada di Sabah. Sabah itu di Yaman Selatan. Kerajaannya Sulaiman itu ada di Palestina. Jarak dari Sabah sampai Palestina 3000 km. Lalu seorang jin ifrit, kalau nggak salah di ayat 37-nya mengatakan, aku akan membawa singgasana Sulaiman sebelum engkau berdiri. Kalau berdiri itu 3 detik, jenengan masih ingat rumus fisika, S jarak sama dengan V kali T, kecepatan kali waktu. Kalau jaraknya 3000, waktunya 3 detik, berarti kecepatan memindahkan singgasana itu 3000 bagi 3 detik, 1000 km per detik. Itu kecepatan. Tapi setelah Ifrit itu berkata begitu, seorang yang diberi ahli kitab, yang mengenal kitab mengatakan, Sulaiman, aku akan bisa membawa singgasanamu sebelum matamu berkedip, bukan sebelum berdiri. Kalau berkedip 1 detik, berarti kecepatan pemindahan singgasana itu 3000 km per detik. Allah meletakkan Sulaiman dengan segenap kekuatannya itu, kata ulama tafsir, ini surat ke-27 ini untuk dibaca, mengingatkan kepada orang-orang beriman yang membaca surat 27 bahwa kita ini, Bapak sekalian, tidak akan dianggap oleh orang, tidak dihargai kalau kita tidak menguasai ilmu dan pengetahuan dan peradaban yang paling maju di zaman kita. Itu serius. Makanya waktu Rasulullah SAW mengutus da'inya ke Madinah untuk mendakwai orang-orang Mekah, orang Madinah, beliau pilih pria yang terbaik, ganteng, anaknya orang kaya, kemampuan retorikanya bagus, sangat bagus, dan penampilannya mengagumkan, Mus'ab bin Umair. Bapak sekalian, saya ingin menegaskan, kalau kita belajar Al-Quran, ketemu surat 27, ketemu surat Al-Hadid, surat-surat ini mengamanahkan kita agar serius mencari ilmu, agar kita serius menguasai berbagai hal. Saya lanjutkan. Atau membiarkan dirinya merasa puas dan tidak pernah belajar hal-hal yang baru lagi. Kata orang Barat, life begin at the end of your comfort zone. Hidup Anda selesai kalau Anda terjebak dalam zona nyaman. Jangan kalau pulang ke rumah, ada nggak yang nyetel TVRI? Nggak ada, sudah kan? Kenapa TVRI tidak banyak berubah? Iya kan? Gitu. Orang kalau tidak banyak berubah, tidak akan bisa berbuat banyak. Al-Quran itu mengamanahkan kita untuk terus belajar dan terus berbuat yang terbaik. Bapak sekalian, nah tetapi saya ingin menekankan, kerasnya hidup itu tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, mencari uang dan sebagainya, itu tidak sekeras kerasnya perjuangan menyampaikan kebenaran. Sekarang, mohon jangan buka kalau bawa handphone surat ke-68. Saya ajak jangan, ini bagiannya. Jadi kalau saya, jenengan yang pernah kuliah, Ustadz saya ini kuliah jalan kaki dari rumah ke tempat kuliah. Selama setahun pertama saya harus jualan A, jualan B dan segala macam. Selama kuliah saya tidur di masjid dan segala. Sekeras-kerasnya begitu, tidak ada apa-apanya dibandingkan kerasnya untuk menyampaikan risalah. Cari kehidupan orang yang paling sulit cari uang, bikin perusahaan, tidak ada apa-apanya dibandingkan kerasnya Nabi menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari kita lihat tipe manusia seperti apakah yang ada di sekitar Rasulullah ketika Nabi menyampaikan agamanya. Satu, ayat ini, surat ke-68 dari ayat ke-5 sampai ke-12. Tapi saya singkat begini. Nah, di ayat ke-8 surat 68 Allah menyebut fala tuti'il mukadzibin. Janganlah engkau ikuti orang yang menentang kebenaran itu. Saya ceramah di sini jenengan datang, enteng Bapak sekalian.
Ya kan, setiap khotib Jumat yang dari ini gampang, ada semuanya. Dulu Rasulullah SAW itu benar-benar dimusuhi. Setiap musim haji, beliau datang pada setiap kabilah. Haji di zaman Rasulullah mengawali dakwahnya itu penuh dengan maksiat. Tapi beliau datang pada setiap kelompok untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditentang. Kalau jenengan tahu asbabun nuzul surahnya, turunnya surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Waktu itu Rasulullah naik ke atas bukit di Mekah, lalu beliau mengatakan, kalian percaya kah? Tidak. Kalau aku mengatakan bahwa dari balik bukit Mekah ini akan ada pasukan yang akan menyerang kota Mekah, semua orang mengatakan, kami percaya Muhammad, engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Tetapi begitu Rasul mengatakan, apakah kalian percaya aku adalah utusan semesta kehidupan, Tuhan semesta alam kepada kalian, Rasul yang membawa agama. Atas ucapan itu Abu Lahab mengatakan, alihada jama'tana tabbal lakam. Hanya untuk itikah, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan aku Muhammad, celakalah engkau. Tidak lama kemudian turun surat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi Rasulullah itu ketika menyampaikan agama, ada yang menentangnya. Saya, guru ngaji kita, semua dai, semuanya tidak ada yang menentang, nggak ada, Pak. Paling mungkin pengajian sedikit, ya kan? Tetapi kerasnya kehidupan Nabi menyampaikan risalah, kata Allah, fala tuti'il mukatsibin. Jangan engkau ikuti orang yang menentang kebenaran itu. Yang menginginkan pejuang kebenaran itu bersikap lunak, bahkan berhenti berjuang. Mohon maaf, kan? Kalau jenengan pernah dengar kejadian Pilpres kemarin, mohon maaf, selepas jenengan mirip Pak Prabowo atau Anies Baswedan, ada beberapa pihak yang didangi agar mau memilih calon presiden tertentu, tidak mau sebut, dikasih uang 1 miliar, mobil A, mobil B, agar tidak memilih yang satu, memilih yang lain. Gitu. Keras kan. Saya pernah ke Bontang tahun 2014 ngisi acara di BKT, sekarang teman-teman bilang, Ustaz, ada calon anggota dewan, Ustaz, calon anggota dewan mau mencalonkan lagi untuk 2014-2019. Ustaz tahu berapa amplop yang dia masukkan, uang yang dimasukkan setiap amplop untuk 1 suara di Bontang. Bontang kan 3 kecamatan. Kata teman saya, dia memasukkan amplop itu isi uangnya 500.000 per amplop, Ustaz. Dimasangkan berapa? Bawa. Loh, kalau jenengan bisa nyebut berarti jenengan pernah nerima, ya. Ya. Dia pikir akan memenangkan itu. Pada perhitungan suara kalah dia. Karena lawannya itu, kan, isi amplopnya 1,5 juta. Bayangkan. Gitu. Rasulullah waktu berdakwah didatangi orang-orang itu, Muhammad, kalau engkau ingin menikah dengan wanita terbaik, aku akan nikahkan. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin kami, akan aku angkat engkau. Kalau engkau minta harta, aku akan engkau berikan pada harta. Aku akan berikan pada engkau harta. Lalu terkenal sumpah, wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, andaikan mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian, mereka adalah para penghina yang suka bersumpah bahwa diri mereka adalah orang yang lebih layak diikuti oleh semua orang. Di ayat Al-Quran begini, fala tuti'il mukadzibin, ayat ke-8. Kemudian wala tuti' halafim mahin, dan jangan engkau ikuti orang yang suka bersumpah dan menghina. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dengar ceritanya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengawali pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Ahmad Zarkasi mengawali pondok pesantren Gontor, Kiai Haji Hasan Besari atau Kiai Haji Agung Muhammad Besari mengawali pesantren di mana? Tegalsari, Ponorogo, itu mengerikan. Beliau itu mengawali menghadapi orang yang tidak suka pesantren didirikan, bahkan mereka itu menghina, merendahkan dan segala macam. Konon Qarun itu yang berhadapan dengan Nabi Musa pernah menyewa seorang pekerja seks komersial, WTS, untuk ngomong di depan publik, ngomong kamu, saya bayar kamu, akuilah bahwa engkau itu pernah dizinai oleh Musa. Sekeras itu, Mas. Saya ceramah ini enteng, misalkan di kontak Ustaz Dahlan tadi datang sebelum jam 5 datang, disediakan macam-macam, enak. Kalau dulu para penyebar risalah itu sekeras itu, berat sekali. Yang berikutnya, mereka adalah para pencela dan penyebar fitnah untuk memperlemah dan menghentikan kebenaran. Sudah ditolak, dihina, kemudian disebar fitnah. Kemudian yang berikutnya, mereka adalah orang-orang yang bekerja keras siang malam merintangi segala kebaikan.
Bapak sekalian, kalau tahu bagaimana Belanda, Jepang menjajah negeri ini, merintangi para kiai kita, menyebarkan agama, pesantren yang didirikan itu dihalang-halangi, kita akan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan saya kan tahunya sudah seperti yang sekarang. Kalau Bapak sekalian sekali lagi baca buku, dengar YouTube, orang susah cari uang itu kecil loh, nggak ada apa-apanya dibandingkan mengerikannya orang-orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Wali Songo generasi pertama itu tiba dari Turki. Jadi Wali Songo generasi pertama itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Ishak, ada 9. Itu berangkat dari Turki tahun 1401 sampai di Nusantara tahun 1404, 3 tahun dengan sebuah kapal laut. Beliau itu bekerja luar biasa. Waktu Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai di Gresik, di sana sudah ada makamnya Fatimah binti Maimun. Nah, pernah kenal kan nama ini kan, Fatimah binti Maimun, dan batu nisannya bertuliskan 1200-an. Jadi 200 tahun sebelum Wali Songo datang sudah. Tetapi dakwah perjuangan menyebarkan agama lebih terorganisir di zamannya Wali Songo. Yang membiayai itu adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih yang memberangkatkan dari Turki tahun 1401 dan sampai di Nusantara 1404. Maulana Malik Ibrahim itu sudah pernah bertugas di Afghanistan sebelum ditugaskan di Nusantara. Dalam bahasa Persia, stan itu artinya tanah. Jadi Afghanistan berarti tanahnya suku Afgan. Kazakhstan berarti tanahnya suku Kazakh. Uzbekistan berarti tanahnya suku Uzbek dan seterusnya. Begitu. Pakistan berarti tanahnya suku Pakistan. Nah, Bapak sekalian, beliau itu ahli agama, ahli administrasi negara, ahli irigasi, ahli kesehatan masyarakat dan sebagainya. Itu Maulana Malik Ibrahim. Makanya Islam itu bisa menembus dan mewarnai Nusantara yang tadinya warnanya bukan warna hijau, tetapi jenengan tahu. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orangnya sangat luar biasa. Nah, saya lanjutkan. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas serta pelaku berbagai perbuatan dosa. Di surat 68 itu, fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhin wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim. Menghalangi kebenaran, melampaui batas dan perbuat dosa, bahkan bertabiat kasar. Nah, saya baca-baca tafsir ini orangnya ada, namanya Walid bin Mughirah. Semua sifat ini ada pada Walid bin Mughirah. Dan Walid bin Mughirah itu, mohon maaf, disebut zanim itu dia adalah anak haram. Jadi anak haram itu maksudnya ibunya sudah hamil duluan sebelum menikah dengan ayahnya. Baru setelah itu menikah, dan setelah itu anak ini jadi di Arab itu sebutan zani itu buat anak yang lahir dengan cara begitu. Sudah kelahirannya begitu, menentang, memusuhi, menyebar fitnah dan segala macam. Saya ingin sampaikan di surat 68 itu pada ayat 48-nya begini. Jadi setelah 68 Allah berbicara, Muhammad, jangan kau ikuti orang yang mendustakan, mencela, memfitnah, menghina dan kasar. Lalu ayat 48-nya Allah memerintahkan fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah engkau Muhammad dan jangan seperti orang yang menghuni perut ikan. Siapa itu? Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus sampai menghuni perut ikan? Karena lari dari tanggung jawab menyebarkan dakwah. Atau dengan kata lain, di tengah-tengah situasi yang sangat keras, berat dan tidak masuk akal, Nabi tidak boleh mundur. Itu pesan Al-Quran sekarang. Tidak boleh mundur. Makanya saya kasih judul perintah maju terus, jangan mundur dari gelanggang kehidupan perjuangan. Apakah Quran ini untuk di zaman Rasul? Tidak, untuk kita. Mohon maaf sekarang, jenengan dengan saya sama-sama pernah tinggal dengan tetangga kanan kiri, ada yang pemabuk, penjudi, narkoba dan segala macam, ya kan? Kalau itu diobrolkan di masjid ini, dikeluhkan, itu enteng sekarang. Dan kalau saya jadikan bahan ceramah itu gampang. Tapi yang berat adalah bersikap sabar, menghadapi mereka dengan penuh ketenangan, perhatian, sampai mereka itu respect pada kita. Saya nikah dengan istri saya, Ibu Sri Hadati, sudah meninggal istri saya tahun 2019. Saya menikah di usia 22 tahun, masih kuliah di IKIP. 3 tahun tinggal di Kawalang Josawah. Setelah itu 17 tahun tinggal di Berbek. Jangan besok kan Berbek dekat dengan Pondok Indah. 17 tahun saya bertetangga dengan orang yang main judi, narkoba, ya, kemudian minuman keras dan segala macam. Dan terakhir tetangga saya itu
6 meninggal karena mengkonsumsi minuman cukri, oplosan. Oplosan yang dioplos itu bir, spiritus, autan, bodrek. Jadi dengarkan itu. Bahkan versi terbarunya saya dapat itu. Ustadz, ini terbaru saya. Anak-anak Surabaya itu kalau ngoplos itu, kalau nggak dapat bir itu beli autan, Ustadz. Autannya itu dimasukkan ke apa itu, spirit apa, diaduk. Itu kalau diaduk sekian itu beda efek ini. Gitu. Saya bertetangga dengan itu, Pak sekalian. Waktu saya nempati rumah itu, Pak sekalian, ya, saya dibuat benar-benar jengkel oleh orang-orang yang transaksi judi di depan itu. SDSB, sumbangan dana sosial berhadi. Beruntung saya di rumah saya ada anak-anak ngaji tetangga. Jadi saya punya alasan dan mengatakan, Mas minta tolong jangan jual beli SDSB di sini. Rumah saya itu dipakai ngaji. Bahkan waktu saya masih tinggal dengan mertua, pas Ramadan, Mas kan, pas orang tadarusan, jarak 10 meter ke itu tulisan masjid itu orang bermain judi. Yang bermain judi itu oknum keamanannya kampung, marinir aktif, mohon maaf. Saya datangi, saya berdiri, Mas minta tolong berhenti, itu ada orang ngaji. Pokoknya berhenti, saya tidak akan meninggalkan ini sebelum sampean berhenti. Besoknya setelah saya sapa lagi, biasa saja. Saya ingin mengatakan sekarang, kalau kita hidup bertetangga dengan penjudi, narkoba, jenengan jadikan bahan ceramah itu enteng. Tetapi kalau jenengan bersikap santun, sopan, menghargai mereka, telaten, sabar, itu yang dibutuhkan oleh agama ini, Pak sekalian. Dan Al-Quran tidak meminta kita untuk mencela-cela kehidupan, tetapi Al-Quran meminta kita untuk berhadapan dengan kehidupan yang paling sulit sekalipun, menghadapinya dengan lapang dada, dengan kelembutan, dengan akhlak yang baik, dengan ketegasan, dengan karakter yang bagus. Itu surat 68. Biasanya kan Bapak kan punya surat favorit. Kalau hari Jumat Al-Kahfi, ya kan? Surat 68 itu jarang diperhatikan. Surat 68 itu setelah Allah mengatakan, Muhammad, jangan kau ikuti orang yang mendustakan engkau, yang menghina engkau, yang kasar, yang terkenal kejahatan. Lalu 48-nya, jangan mundur engkau, bersabarlah engkau. Artinya apa? Kita juga disuruh begitu, Al-Quran itu bukan turun untuk orang yang ingin mundur dari gelanggang kehidupan. Tidak. Ustadz, saya ini lemah, tidak kuat. Al-Quran ada caranya untuk menguatkan kita, Waktu saya pindah dari Brebek ke Tropodo setelah 17 tahun, saya dikejutkan oleh tetangga bilang, Ustaz, Abi manggil saya Abi, itu rumah kemarin di pojok karena gang saya buntu digunakan main judi pas orang Jumatan. Bayangkan, judi pas orang Jumatan, itu hari Sabtu. Habis asar saya berdoa, habis asar baca ayat kursi semuanya. Saya ngajak 2 teman saya, satu pemain bola, satunya preman begitu. Saya ajak di depan rumah yang saya tahu berjudi, karena ada 2 orang yang datang lagi berjudi, itu saya teriak, Bapak, mas-mas yang ada di dalam dan sedang bermain berjudi, mohon keluar dari rumah ini. Rumah ini dibuat bukan untuk bermain judi. Lalu saya teriak lagi, Bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, kalau ingin melihat orang bermain judi, ini orangnya ada di dalam semua, mari kita lihat sama-sama. Saya pikir mereka akan keluar dari rumah itu dan menggeruduk saya. Saya sudah siap-siap. Tidak ada yang berani. Mereka menjebol genteng, keluar dari atap, dan itu. 2 jam setelah itu ada orang meninggal di tetangga kami. Lalu orang yang menjudi itu minta maaf. Dia bilang, Bi, saya minta maaf ya tadi. Saya bilang, Mas, namanya Gatot, daripada jenengan berurusan dengan polisi, mendingan berurusan dengan saya. Setelah itu saya baik dan segala macam. Saya ingin mengatakan, kalau hidup itu di sekitar kita gelap gulita dan segala macam, kita tidak diminta mundur dari gelanggang, tetapi hadapi. Dengan apa? Kalau Allah mengatakan tentang Rasulullah di surat ke-9 ayat 128, laqad ja'akum ar-rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Jadi sikap yang perlu ditumbuhkan adalah merasa berat karena orang-orang itu tidak ngerti Tuhan, tidak mau beribadah, berat, kasihan mereka. Tidak seperti kita, bahagia, damai, senang karena kita mengerti agama. Kalau kerjanya ngeritik, menjelekkan orang, siapa yang tidak bisa, Mas? Tapi kalau kita bersabar, kemudian menghadapi mereka dengan baik, itu yang dibutuhkan oleh agama. Walaupun prosesnya memang butuh seperti itu. Lalu yang kedua di surat 9 ayat 128 itu adalah harisun alaikum bil mu'minin. Sangat berharap orang-orang seperti itu tumbuh iman, ngerti ibadah, dan belajar agama, dan jadi orang baik. Itu sikap kita. Dan yang ketiga, raufur rahim, mempergauli mereka dengan lembut dan kasih sayang. Waktu Kiai Haji Hashim Asy'ari pulang dari Tanah Suci pada usia 28, ayahnya nanya, "Nak, kamu mau buat pesantren di mana?" Kiai Haji Hashim Asy'ari bilang, "Saya ingin bikin pesantren di Tebuireng aja." Langsung Kiai Asy'ari tidak berkenan. Bagaimana engkau ingin membuat pesantren di tempat yang sebut itu? Karena Tebuireng itu tempat pelacuran, perjudian, maksiat tok.
Tapi anak muda yang berusia 28 tahun yang hafal 30 juz dan menguasai Sahih Bukhari itu mengatakan, ayah, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan. Apa yang beliau lakukan? Beli sebidang tanah yang beliau beli itu disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif, bukan menjadi tempat pesantren, enggak. Kenapa beliau lakukan itu? Karena penduduk Tebu Ireng waktu itu, jamaah Rasulullah, tanahnya itu disewakan kepada Belanda untuk ditanami tebu. Jadi kalau uang sewanya habis, mereka gampang diajak ke tempat-tempat perjudian dan segala. Begitu menyaksikan anak muda yang baru pulang dari Mekah, hafal Al-Quran, agamanya baik, akhlaknya bagus, mereka datang ke Hasyim Asy'ari bertanya, bagaimana cara tanah kami itu bisa diolah menjadi lahan pertanian dan pertanian yang produktif, tidak perlu kami sewakan kepada Belanda. Tapi itulah yang ditunggu-tunggu. Dan pelan tapi pasti orang-orang Tebu Ireng itu diajari bagaimana tanah diolah. Tapi itulah pintunya. Beliau mengajari agama, mengenalkan iman, dan orang itu menjadi baik. Begitulah Al-Quran harusnya hidup di tengah-tengah kita, mengiringi setiap denyut dan gelapnya kehidupan di sekitar kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ajak Pak sekarang kalau jenengan Satmarkom, kalau begitu apa yang mesti kita lakukan? Ya, kami ini di keluarga saja, jangankan tetangga, kami sekeluarga ini Satmarkom semuanya tidak sholat sebaik yang diharapkan. Kami sekeluarga Satmarkom masih macam-macam. Apa yang harus kami lakukan? Kalau sudah itu tetangga kanan kami yang tidak baik, bagaimana caranya? Nah, saya mau jelaskan asbabun nusul ayat ini. Jadi Imam Qurtubi, seorang ahli tafsir dari Andalusia, lahir pada tahun 1290-an dan meninggal pada tahun 1300-an. Imam Qurtubi, terkenal tafsir Qurtubi, menjelaskan asbabun nusul ayat ini. Dan ini komentar orang ahli tafsir di bawahnya. Jadi orang-orang Mekah datang pada Rasulullah waktu Rasulullah masih di Mekah dan minta tinggal. Saya yakin jenengan pasti minta ini, Muhammad, bisakah Tuhan yang kau dakwahkan kepada kami menggerakkan gunung-gunung di sekitar Mekah? Kalau jenengan umroh nanti kan melihat kan di Mekah di sekitar kan banyak bukit itu. Mereka itu orang-orang Mekah baru mau percaya kepada Rasulullah kalau sampai mereka menyaksikan gunung bergerak. Kalau pagi hari kalau kita ngeliat selatan kan ada gunung terang itu Pak. Kalau jenengan ngeliat gunung berjalan 1 kilo, saya yakin jenengan tidak butuh khutbah Jumat dan pengajian. Percaya pada Allah Subhanahu wa taala ngelihat gunung yang bergerak. Yang kedua, bisakah Tuhanmu Muhammad membelah bumi Mekah ini? Lalu kuburan orang-orang tua kami terbuka, mayat-mayat orang tua kami bangkit dari kuburnya dan mengatakan kepada kami, benar Muhammad itu utusan Tuhan semesta alam kepada kalian. Kalau hari ini kuburan di sekitar perumahan ini kebuka semuanya, Mas kan? Nunggu satu-satu di situ, nyalami jenengan dan ngomong, Pak, benar kami ini sudah ketemu malaikat mungkar dan nakir, sudah ditanya jenengan kira-kira masjid ini tambah banyak jamaah. Kurang, bukan tempat parkir saja yang dibutuhkan Pak, yang lainnya dibutuhkan. Karena menyaksikan kejadian yang sudah. Permintaan ketiga orang Mekah, Muhammad, bisakah Tuhanmu memperjalankan kami dari Mekah ke Syam? Mekah ke Syam itu jaraknya 1500 km. Kalau naik onta 30 hari. Mereka minta, bisa nggak Tuhanmu memperjalankan kami dalam tempo 1-2 malam saja? Idul Fitri tahun depan tidak ada pesawat, tiket yang diselinya karena mahal, kereta juga habis, tidak ada mobil yang bisa dirental. Jenengan berdoa, ya Allah, saya mau pulang ke Sumatera, ya Allah, saya ini jamaah Masjid Baitul Mahmud, ya Allah, rajin salat 5 waktu, tahajud, ngaji. Kalau Engkau terima amal ibadahku, ya Allah, berilah aku jalan keluar sehingga saya bisa pulang kampung lebih cepat, ya Allah. Begitu selesai berdoa sudah sampai di Sumatera, jenengan akan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah memenuhi permintaan orang Mekah itu? Apakah gunung digerakkan? Apakah bumi dibelah? Apakah mereka berjalan? Tidak. Allah menurunkan surat 13-31 yang ayatnya berbunyi, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ard au kullima bihil mauta, ila akhir ayat. Kalau ada sebuah kitab suci yang dengan kitab suci itu gunung bisa berjalan, bumi bisa terbelah, dan yang mati bisa berbicara, kitab suci itu adalah Al-Quran. Jangan bisa bayangkan, Al-Quran itu Allah disebut menggerakkan gunung, membelah bumi. Berarti dahsyat. Tapi komentar seorang ulama tafsir ini saya kutipkan, Al-Quran akan memberikan kekuatan yang lebih luar biasa lagi dari kekuatan yang menggerakkan gunung, membelah bumi, dan yang membuat mati bisa bicara, bagi dua syaratnya, yang menerima Al-Quran dan membentuk hidupnya dengan Al-Quran. Bapak sekalian, saya beri contoh 3 pahlawan nasional kita yang kekuatan perjuangan hidupnya menakjubkan. Saya mulai dari Haji Omar Said Cokro Aminoto. Tentu
tentu jenengan tidak lupa. Apa istimewanya Haji Omar Cokro Aminoto? Cokro Aminoto itu jebolan pesantren Tegalsari Ponorogo. Pesantren Tegalsari ini istimewanya seluruh santrinya ikut berperang dalam perang di Ponorogo. Bahkan di Ponorogo sendiri adalah santri di Tegalsari. Apa istimewanya Cokro Aminoto? Tahun 1931 beliau ini sakit, tidur, pas lagi sakit Bapak sekalian ngigau. Kata orang Madura ngajak Bapak sekalian. Ngigaunya itu bertakbir dan baca Al-Quran. Coba bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan membacakan dengan sangat fasih dan suaranya indah, lagunya indah, melebihi fasih dan indahnya waktu dia membacakan waktu terjaga. Anggota keluarganya membangunkan, bertanya, kenapa bertakbir dan kenapa membaca Al-Quran? Cokro Aminoto mengatakan, ada tamu yang datang pada saya. Siapa yang datang? Rasulullah SAW. Orang kalau ngigau berarti cerminan kehidupan sehari-harinya kan, kalau jenengan berapa skor pertandingan timnas dengan Filipina, ini supporter Garuda ini, apa nih? Gitu kan. Berapa harga telur per kilonya, berarti dia supplier telur dan sebagainya. Kalau orang ngigaunya itu takbir dan baca Al-Quran, berarti sehari-hari pasti suka membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa beliau sampai suka bacakan sampai ke bawah-bawah dalam igauannya? Beliau itu memimpin organisasi Syarikat Islam. Jumlah anggotanya Syarikat Islam waktu itu beliau memimpin 3 juta manusia, pada saat penduduk Nusantara sekitar 50 jutaan. Jadi 3 juta dari 50 juta itu sangat besar. Bandingkan dengan organisasi Budi Utomo yang jumlah anggotanya cuma 10.000 orang maju Jawa dan Madura. Kecil. Jadi memimpin 3 juta manusia di mana semuanya sedang berjuang untuk menginginkan kemerdekaan buat Nusantara, dibutuhkan mental yang sangat kuat. Dan beliau punya kebiasaan membaca Al-Quran yang luar biasa. Pahlawan nasional yang kedua adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang tadi sudah saya ceritakan. Apa hebatnya? Beliau itu kalau ngimami sholat subuh di pesantren Tebu Ireng, sholat, kalau saya kan tadi pendek sekali, Qul huwallahu ahad sama idza jaa nasrul. Enak jadi kan, udah bisa gitu. Enak ini, cepet ini. Hasyim Asy'ari itu kalau ngimami sholat subuh 2 rakaat itu 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan jenengan ketemu imam sholat subuh yang seperti itu. Mau pindah masjid nggak? Tapi saya yakin kalau yang imami di sini 1 juz, insya Allah masjid ini penuh. Tapi yang memenuhinya itu kakek-kakek, nenek-nenek. Kenapa? Biar mati husnul khotimah, mati berdiri Ustaz. Jadi karena nggak kuat. Saya ingin sampaikan, kalau orang baca 1 juz waktu sholat, berarti di luar sholat kan jauh lebih banyak. Nggak mungkin gaya-gaya, nggak mungkin kebalik kan? Di luar sholat tidak pernah baca, tiba-tiba ngimami 1, nggak mungkin. Nah pertanyaannya, kenapa beliau baca 1 juz? Nah itu tadi jawabannya. Beliau memulai berjuang di Tebu Ireng yang seberat itu. Nah, pahlawan nasional yang ketiga adalah Profesor Dr. Hamka, tokoh Muhammadiyah. Beliau ditahan di zaman Presiden Soekarno 2 tahun 4 bulan atas tuduhan yang tidak pernah beliau lakukan. 2 tahun 4 bulan beliau bilang sampai mau gila saya. Tapi dia di penjara melakukan 3 hal: membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menulis tafsir Al-Azhar, dan membaca kitab-kitab tafsir. Tafsir Al-Azhar yang beliau tulis itu selesai 28 juz. Kata dia, kalau saya tidak di penjara butuh 20 tahun. Teman saya masuk rumah sakit Dr. Somo, seminggu hafal 1 juz. Dia bilang, masuk seminggu lagi biar hafal 2 juz dulu gitu. Dan selama 2 tahun 4 bulan beliau itu hantam 150 kali atau sehari 5 juz gitu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sekarang Al-Quran itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita kalau kita bentuk hidup kita dengan Al-Quran, sehingga kita diberi kekuatan kemauan, kekuatan pengorbanan, kekuatan ketulusan, kekuatan perhatian, kekuatan apapun dari yang itu lebih kuat daripada kekuatan yang menggerakkan gunung. Bapak sekalian, tadi saya ngomong dengan Ustaz Dahlan, kalau tadi saya janji mau ngasih 50 mushaf itu kalau bicara tentang guru Quran, saya nggak tahu di guru Quran di sini, guru TPK itu berapa gajinya Pak guru Quran? Berapa? Aduh, jangan ketawa sendiri kan? 200.000, ya kan? Itu dibandingkan Al-Quran yang bisa dibaca oleh anak kita itu, harga itu kurang mahal. Saya ingin mengajak jenengan, kalau ada rezeki, sisihkan rezeki jenengan buat guru-guru Quran itu. Titipkan ke takmir di sini, berikan kepada guru Quran, karena mereka itu layak dimuliakan. Di Surabaya, Bu Risma memberi insentif per orang guru Quran 500.000, ditambah 500.000. Ya, di situ aja tidak sebesar itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa sekalian, kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran dan Al-Quran itu memberikan kekuatan yang luar biasa, cobalah perlakukan Al-Quran itu dengan cara yang berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan. Perlakukan dengan cara yang berbeda. Efeknya akan dahsyat. Tadi 50 Quran itu, saya habis ngisi pengajian di Delasari itu, ada teman Ustaz ketemu saya gitu.
Dia mau bantu saya, Bapak bantu ini saja, belikan saya 100 mushaf saja. Langsung ditransfer. Tadi insya Allah 100 itu 50-nya saya kasihkan ke sini. Kenapa? Coba lihat, jenengan dengan saya untuk Al-Quran tidak sebesar uang yang kita keluarkan untuk baju, ya kan, untuk mobil dan untuk rumah dan segala macam. Yang kita keluarkan untuk Al-Quran tidak banyak. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Said Qutb juga, ini 42 ayat 52. Mau saya jelaskan begini. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ruh itu ada 3. Ruh Allah gunakan untuk menyebut 3 hal. Pertama, untuk menyebut yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu ruh. Benar kan? Itu ruh. Yang kedua, Allah menyebut Al-Qur'an itu dengan sebutan ruh di surat 42 ayat 52. Bunyinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amri. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruh dari sisi kami. Al-Quran disebut ruh. Bapak sekalian, mohon maaf ya, saya guru, jenengan mungkin ada yang ustadz, dokter, kemudian pedagang, polisi, ustadz, yang lain. Sebagai manusia kita sehari-hari itu capek, lelah, kecewa, tertekan, tidak dihargai orang, ya kan? Kemudian terancam, takut. Semua orang ada yang mengalami itu semua, tidak ada yang. Kalau sudah seperti rohani manusia, rohani itu mirip handphone yang baterainya mau habis. Apa yang perlu dilakukan kalau baterai handphone mulai habis? Cari apa? Cas. Sama. Kalau rohani kita sudah kecewa, capek, lelah, tidak dihargai orang, dihina dan segala macam, capek, lelah, tidak kuat rohani manusia. Kalau ingin mengembalikan kekuatan rohani, sambungkanlah dengan kekuatan yang lain. Dengan Allah melalui Al-Quran yang Allah sebut dengan ruh. Maka kita mengerti kenapa seluruh kiai, seluruh ulama, seluruh dai yang menyebarkan agama di Nusantara ini punya kebiasaan membacakan sangat banyak. Kenapa? Dengan begitu mereka ruhaninya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa dulu, tergantung gimana? Karena kecepatan ini. Oke, baik. Jangan-jangan karena saya lalu di baik, Pak sekalian. Jadi saya ingin menegaskan, Pak sekalian, jenengan sehari-hari begitu. Kalau jenengan Ustaz, kami tidak lancar, nggak apa-apa. Kami masih nggak apa-apa. Bacalah Al-Quran. Nanti menyelesaikan terbata-bata tidak lancar, masih ada program tahsin dan gitu. Tapi bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu akan menguatkan rohani kita. Buktinya jenengan ngerasakan sendiri kan selama puasa kemarin, bacakan 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ada apa yang terjadi? Rohani kita tiba-tiba lebih kuat, tiba-tiba lebih tenang. Saya suka mengatakan tenang begini, Pak. Mohon maaf, teh saya ini kalau saya goyang ya, maka permukaan teh ini tidak bisa digunakan untuk bercermin, karena permukaan yang tidak tenang itu tidak akan bisa menampilkan bayangan dengan bagus. Pikiran manusia yang tidak tenang, perasaan yang tidak tenang, tidak bisa menampilkan, tidak bisa memahami masalah dengan bagus, seperti permukaan yang tidak tenang. Orang yang baca Al-Quran semakin banyak ditenangkan pikirannya, perasaan dan jiwanya. Dalam keadaan tenang, dia akan mudah menyelesaikan masalah, karena masalahnya dipahami dengan sangat bagus. Orang yang membaca Al-Quran sangat banyak, jiwanya akan diluaskan. Ini meja saya ini, Pak. Seluas ini hanya menempatkan satu nampan ini, tisu, mic, dan nggak banyak, sempit. Tapi kalau meja ini diluaskan 5 kali lipat, ada lebih banyak barang lagi yang bisa diletakkan. Kalau manusia membaca Al-Quran, maka yang Allah kasih cash, jiwanya dilapangkan. Kalau jiwanya lapang, dia sanggup menampung persoalan rumah tangganya, sanggup menampung persoalan pekerjaannya, sanggup menampung persoalan masjidnya, sanggup menampung persoalan masyarakat. Kenapa? Jiwanya menjadi sangat luas. Kalau luas, dia lapang, tidak mengeluh dan tidak protes. Jiwanya dilapangkan, dikuatkan, ditenangkan dan dilapangkan. Itu mahal. Dan Bapak kalau datang ke dokter spesialis jiwa, saya mau beritahu, obat untuk menghilangkan stres, tekan minimal 250.000, mahal sekali. Saya pas ngisi halal bihalal kemarin, Idul Fitri kemarin, di teman-teman spesialis jiwa saya nanya, itu obat penenang jiwa berapa? Mahal Ustaz, sekali resep. Daripada jenengan datang ke dokter spesialis jiwa, mendingan baca Al-Quran yang banyak, agar kita dikuatkan, dilapangkan, ditenangkan. Ada hal-hal yang lain. Allah akan mengguyuri pikiran kita dengan petunjuk, hidayah, ide dan gagasan. Itu mahal. Mudah-mudahan bermanfaat bagian ini, Pak sekalian, dan memotivasi kita. Tentu seperti yang tadi saya sampaikan, tidak selesai dalam waktu yang pendek ini. Semoga ada waktu di lain waktu, insya Allah mudah-mudahan bisa disambung. Insya Allah saya segera kirimkan 50 mushaf itu ke masjid ini. Saya tidak tahu apakah besok bisa, besok malam atau macam-macam. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Kalau jenengan habis sholat subuh menunggu datangnya waktu syuruk, bisa digunakan mushaf terjemahan itu untuk belajar. Dan nanti akan terasa berbeda membaca Al-Quran dengan terjemahan. Pasti terasa berbeda. Pasti terasa berbeda.
Bisa kami ambil. Dalam? Bisa kami ambil di mana? Kalau jenengan ngambil, jenengan yang ada pahala. Saya mau dapat pahala dengan ngantarnya ke sini. Kalau ngambil di sana kan nggak ada fotonya nanti di sana, Pak. Saya biar ke sini aja, biar ketemu jenengan. Insya Allah saya antarkan. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada ini. Saya besok insya Allah diantar, karena tadi sudah saya bayar uangnya. Terus 150-nya saya bawa ke sini. Gitu, insya Allah. Gimana kita tambah habis sisa atau gimana? Terserah. Kalau habis maghrib banyak orang. Kalau bisa ini, saya usahakan besok habis maghrib sampai ke sini. Kalau nggak besok, Selasanya saya usahakan. Mudah-mudahan. Nanti saya kontak Ustaz Dahlan. Kata orang Melayu, kalau ke hulu kapuas harus bersampan. Kalau ada yang keliru dan tidak puas, mohon saya dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih Pak sekalian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semakin cinta pada Al-Quran dan belajar. Jangan malu-malu. Kalau yang terbata atau yang susah, datang saja baca Al-Quran. Nanti yang berat-berat, yang susah-susah itu bisa diperbaiki. Tapi bacalah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, agar dia membuat kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati dan kasih sayangi kami dengan Al-Quran yang kami imani, kami baca, kami pahami dan kami amalkan. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu ya Allah, sebagai pemimpin hidup kami, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat nanti. Ingatkan kami dengan Al-Quran manakala kami melalaikannya. Ajarkanlah kami dengannya manakala kami tidak mengetahuinya ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk dapat membacanya dengan penuh keimanan, penuh pemahaman, dan untuk diamalkan dalam seluruh hari-hari kehidupan yang Engkau takdirkan bagi kami ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu ya Allah, sebagai pembela kami kelak di hari perhitungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.